Kata anak gue, gara-gara kemarin gue naik mobil ini, dia bilang, kita berasa jadi orang kaya, Pak, gitu loh. Dan memang ya, mobil ini kan memang cukup gede. Tapi pada saat saya berkendara tuh, saya nggak merasa mobil ini tuh gede banget. Jadi buat kendara itu juga cukup enak, cukup nyaman, cukup presisi. Suspensi juga cukup nyaman, tapi gue nanti bakal tes jarak agak jauhan sedikit. Mungkin coba tes konsumsi BBM metode full to full. Dan unit yang gue pinjem ini adalah Mitsubishi Destinator yang Ultimate Premium, yang sudah dilengkapi dengan speaker Yamaha, electric seat, dan power back door, ya kan. Thank you Mitsubishi sudah kasih pinjem mobilnya. Gak pakai lama, kita langsung jalan aja untuk tes unitnya. Dan kali ini nanti gue nggak sendiri, gue bakal ditemenin sama teman-teman dari Motoresto. Nah teman-teman, kalau kemarin gue udah sempat bikin reels pendek-pendek, tips receh-receh. Sekarang saya ditemenin sama teman-teman dari Motoresto, tentunya sama the one and only Radit di sini. Jadi kami sudah isi full pakai RON 92 nih BBM-nya, full tank 45 kan. Cuman tadi itu penuh, keisi penuh sekitar berapa tadi? Gue lupa. Sekitar 40. Jadi kondisi udah kedip-kedip itu masih ada sekitar 5 liter sebenarnya kalau tankinya bener 45. Dan ada beberapa juga teman-teman yang komen katanya 45 tuh BBM-nya terlalu kurang gitu loh, tankinya kurang gede. Emang ya? Kurang gede ya untuk ukuran mobil keluarga ya? 45 liter. Cukup lah. Rata-rata kalau Avanza aja 50 kan. Cukup. Ya udah, berarti nanti kita buktiin ya. Harusnya berarti kan konsumsi BBM harus lebih irit kan. Dan kita coba pakai kondisi BBM-nya biar irit tuh gimana. Suhunya dibikin 25. Terus AC belakang dimatiin apa nyala tuh? Matiin. Paling belakang mati sih. Kalian kepanasan nggak kira-kira? Enggak sih. Nggak ya? Ini matiin. Oh, nyalain aja Itu yaudah. AC-nya, ini AC paling belakang. Panoramiknya kita tutup karena Jakarta ini panas banget. Lihat bisa depan, Gitu. lihat bisa. Tapi sebenarnya kita nggak mau terlalu ngirit-ngirit, medit-medit banget ya, karena nanti kita tersisa di bagian dalam panas. Kita pengen berkendara secara normal aja dengan kemacetan Jakarta dan segala macam. Kita jalan dulu ya. Speaker ya, ini di jalan tol nih. Speaker Yamaha-nya seenak apa kira-kira? Gimana teman-teman, suaranya kasih nilai 1 sampai 10? 9 lah. Hah? 10 Tadi siapa yang kasih 10? Gue. Oke, kenapa? Suaranya nggak pecah. Nggak pecah? Ya. Dan gini ya teman-teman ya, ini kan kemarin dikasih panoramik nih. Dan yang expose kan nggak ada. Expose nggak ada tuh, nggak dikasih sunroof, alasannya adalah biar kinerja dari speaker Yamaha-nya biar optimal kan. Tapi ini teman-teman, menurut teman-teman lebih bagus mana, expose saat ini? Jujur kalau mau nyari kegedapan sih ekspor sih. Heeh. Ya, cuman kalau mau nyari kan ini mobil keluarga ya. Heeh. Iya kayak panoramic sunroof tuh kepake banget sih. Oke. Teman safari gitu kan. Oh, Teman iya. safari, anak bisa nongol. Tiba-tiba iya. ada harimau, wah gitu ya. Masuk kandang harimau. Tapi akhirnya gue belain, maksudnya gue belain expose. Dia nggak dikasih panoramik sunroof biar speaker Yamaha bisa bekerja optimal ya. Tapi kalau misalnya ada yang komen, lah kenapa Destinator dikasih? Ya kan kalian minta ya. Jadi serba susah ya sebenarnya ya teman-teman ya. Serba salah. Serba susah, serba salah. Serba susah. Ya jadi cukup oke ya. Kekedapan kami oke. cukup oke. Nah teman-teman, sekarang sudah ada nih ya. Nih teman-teman yang join di sini, ini ada Bro Adi. Nih udah lihat mukanya kan, tuh kayak Wolverine. Terus Surya Paloh. terus Tapi itu lagi cukur brewok. ada Bro Adit, Hiroshi sama Nabil. Sekarang sudah kebentuk nih guys, 14,9. Wah, ini gimana ya? Triknya kita biar bisa mengalahkan 1/18 ini. Wah, rahasia. Gimana ya? Aduh, ini mana udaranya panas sekarang ya. Ini sengaja kita buka biar memberikan view. Teman-teman, sekarang kita ngomongin ruangan kabinnya gimana? Tadi kan sudah di tol nih, cukup kedap. Ya, Kedap sih lumayan. Kelegaan kabin gimana? Lega karena ini FWD jadi dia
Hiroshi kakinya bisa napak, nggak naik lah, nggak ngeganjel, nggak ada kopel lah kan. Iya, kopel. Oke, terus yang salah satu jadi selling point-nya si Destinator ini kan theater seat. Jadi kakinya Nabil sama kakinya Radit bisa masuk ke dalam, Dit. Itu beneran, Dit? Berasa lebih lega? Lega. Jarak kepala paling tinggi Radit ya? Iya. Aman, Dit? Aman, ya. Jadi paling tinggi. Masih aman. Ya, tadi balik lagi ya, panorama ini sebenarnya butuh nggak butuh, cuma di Indonesia ya kadang-kadang, aduh, gimana ya? Pengennya dikasih yang fitur yang wow gitu ya. Kita ke arah mana lagi nih? Kanan aja gitu. Ke kanan. Bosen ya ke kiri mulu? Nah, ini udah kebentuk nih 1:15. Oke. Terus tadi di polisi tidur di speed trap gimana? Di baris kedua nih. Siapa tuh? Nah, Nabil, Silakan coba sharing di baris keduanya gimana? Kalau gue tadi ketika di pick kan nih tadi banyak banget jembatan ya kayak flyover gitu. Di bagian flyover itu kan pasti ada bagian yang tumpulnya kan. Nah, ketika banting ke bawahnya itu dia agak bonci. Tapi nggak tergolong keras juga. Cuma dibilang empuk banget, tapi terlalu, kalau gue ya merasa ya terlalu empuk. Ini dari si baris kedua. Kalau baris belakang, kalau dari baris belakang kemarin gue pernah duduk di baris belakangnya, itu kursinya dia lebih tinggi. Gue merasa itu lebih tinggi daripada baris keduanya. Jadi kayak agak manggung gitulah mungkin. Kalau ada yang pernah coba duduk di belakang Destinator gitu rasanya. Kalau lo gimana, Tos? menurut gua selera sih, cuman kalau menurut gua nggak ngeganggu banget, masih enak, nyaman justru buat penumpang. Nah, kalau di belakang dia itu emang karena posisi yang manggung, berasa kayak lagi diboncengin naik R15 ya, rada tinggi. Jadi berasa kayak waduh kayak manggung banget. Cuman kalau ngomong bantingan suspensi masih sama sih. Cuman bedanya nggak se-bouncy di tengah. Nih kayak gini nih tadi nih. Iya. Nggak terlalu. Kalau gue di baris pertama enak sih, nyaman sih. Ya kalau waktu itu di depan juga enak depan. Enak tuh. Ya. Nyaman. Terus kalau kita ngomongin yang theater seat, itu mereka nyebutnya theater seat. Jadi memang di makin ke belakang memang makin tinggi sih. Gitu tujuannya. Jadi alasannya tuh biar kaki kalian, terutama baris kedua tuh bisa masuk ke kolong baris pertama gitu. Nih, coba kita lihat lagi lewat ini sambungan ini jembatan. Oh, ini kerasa nih. Nggak tahu ya, mungkin karena mobil yang biasa gue naikin tuh gue lebih keras, jadi gue naikinnya lebih enak sih. Tapi so far dibawa ke jalanan peak yang banyak coupling blocknya enak kok ya. Enak ya. Ini nggak lagi peres kan? Enggak. Guys, ini tuh lagi di daerah Antah Barantah. Bro Adi, ini daerah mana ini? Ini Teluk Naga. Teluk Naga ya. Teluk Naga. Gue sekarang mau coba mutar. Ini jalan lebarnya kira-kira berapa? Ini 5 meteran lebih kayaknya. 5 meteran ya, kita coba muter balik. Gue mau beli jajarin. Nah, ini kurang lebih sekitar 360 nya. Tuh. Kayak pas mundur. Dapat gak? Nah, tuh. Dapat gak? Ya, tuh. Gak dapat. Sebenarnya masih bisa dapat dikit. Nggak apa-apa kan, resiko kan. Tuh. Ini kamera 30 kalau kalian merasa masih kurang lagi, tuh bisa. Oh, berarti paling oke ini. Nah, tuh. Kelihatan semua kan? Tuh pas. Sekarang coba muter lagi, sekali putaran bisa nggak ya? Tidak bisa lah ke sana. Bisakah kira-kira? Naik. Nggak bisa. Naik. Nggak bisa teman-teman. Karena mobilnya udah gede banget tuh, ya kan tuh. Cukup lumayan ngebantu. Jadi ini kepake banget, terutama buat kalian buat hindarin lobang, nginjak tai kucing gitu misalkan. Terutama lubang sih kayaknya. Kayak gitu ya. Nah, lumayan cukup ngebantu banget. Ternyata kamera 360 berguna juga ya. Bahkan ini yang menarik tuh nih loh. Jadi ada tilt angle nih. Jadi dia menunya macam-macam nih. Ada adventures. Apa bahasanya? Adventurous, ya kan? Tuh ada arah, direksi segala macam. Ada reliable. Ini active yaw controlnya. Ada responsif. Kita berarti ke arah mana, bro? Tuh, jadi ada responsif, kalian bisa lihat pemakaiannya tuh. Jadi ada adventurous, reliable, responsif, driving score. Tuh, driving score-nya berapa ya? Setirnya 78, brake-nya 90. Nih, yang menarik ini nih, kalian bisa ngecek altitude-nya nih. Jadi jalan ini berapa meter di atas air laut. Terus ini lokasinya, ini tanjakannya. Coba mau lihat nanti pada saat lewatin jembatan nanti dia berapa berubah nih. 1 derajat tuh udah mulai miring nih. Tompat.
4 derajat, 3 derajat. Cuman kadang-kadang nggak responsif sih, nggak sensitif. Coba gue berhenti di sini ya. Tuh 9 derajat, 10 derajat, tuh 4 derajat. Oke 4 derajat teman-teman, 12 derajat juga. Udah ngikutin ini ya bannya. Dan ketika kalian kalau misalkan sering berkendara di Peak 2 sini kan banyak jalan konblok kayak gini ya. Teman-teman masih nyaman? Masih. Ya. Tadi kena lubang juga nggak terlalu keras sih. Iya, kaget doang sih. Jadi ini SUV yang bisa dijadiin mobil keluarga juga. Yang gue sempat ngomong adalah sudah memenuhi syarat untuk mobil aku di Indonesia. Bentuknya SUV, 3 baris, ground clearance tinggi. Fiturnya ada panoramic sunroof, Android Auto, Apple CarPlay. Jadi guys, tadi kebentuknya 1:17,4 dengan kurang lebih total jarak atau tripnya sekitar 100 km lebih. Menurut gue sudah cukup mewakili. Tapi gue nggak sanggup kalau harus misalkan AC-nya dibikin blower doang, gue nggak sanggup. Tadi pemakaian AC masih normal. Tadi terakhir tuh pakai 30 demi biar irit gitu loh. Tapi 30 itu masih cukup, nggak terlalu panas juga gitu loh. Tapi panoramanya gue tutup sih kayak gitu. Menarik sih. Yes, kali ini karena keterbatasan waktu udah jam 4 sore, saya nggak berhasil. Ya, kemarin dapat tantangan Mitsubishi bisa nggak lebih irit dari 18. Tapi uniknya pada saat saya berkendara itu saya nggak merasa berada di mobil yang cukup gede. Kita ngomongin dari tampak depan dulu ya. Mobil ini terlihat gimana? Sangat nyebutnya apa ya? Stunning, terus bikin orang patah leher. Jadi pada saat saya tadi jalan-jalan kan memang pelan ya. Orang banyak suka lihat ya. Mungkin orang serasa mirip ngelihat kayak X-Force meskipun sebenarnya beda. Hero colornya warna lunar blue. Jadi gimana, senada ya sama warna laut sama warna langit ya. Beberapa fitur yang saya pakai pada saat saya parkir itu kayak parkir atau light gas itu kamera 360-nya ini kepake banget. Terus lampu-lampunya itu cakep ya. Pada saat saya pencet unlock tuh lampunya ya kan, lampu sennya itu berpendar, cakep. Fog lampnya juga sudah LED dan dengan tambahan sensor-sensor ini cukup lumayan buat ngebantu karena sudah ngebantu dengan fitur Smart Sense ya. Termasuk adaptive cruise control yang sudah saya coba cukup sensitif gitu loh. Dan karena ini SUV, tentunya saat kali ini juga bahan dop. Velgnya, oke kita ngomongin velg ya. Dia bannya dapat Bridgestone, profilnya 225/55, ringnya 18, cakram depan belakang. Pada saat dipakai pelan-pelan, jujur mobilnya tuh rada duntutan karena memang turbonya. Jadi intinya mobil ini nggak enak dipakai pelan, agak kencang sedikit gitu loh. Cuma karena tadi saya irit-iritan ya memang pelan-pelan mungkin. Tapi so far so good sih. Suspensinya juga cukup nyaman. Dia nggak terlalu stiff juga nggak terlalu empuk juga gitu. Ini kameranya letaknya di sebelah sini. Terus dilengkapi dengan roof rail juga. Dan bagian belakangnya saya juga suka. Banyak banget juga yang bilang, wah ini mah common part dengan X-Force. Sebenarnya beda kok. Terus yang saya suka juga, dia sudah sampai dengan kick sensor. Atau kalian kalau misalkan mager, bisa dibuka dari remote juga kayak gini ya, buat buka tutup. Bagasinya cukup gede, jadi gue pribadi mobil gue ya baris ketiga juga sering gue lipat. Ini bisa dilipat rata kayak gini, ada port USB dan Type-C. Terus kalau teman-teman misalkan, mas ini hati-hati bisa kejepit nggak ya? Kita tes nih. Ada saya di bagian dalam kayak gini. Kalau misalkan takut kejepit, balik lagi teman-teman. Dia balik lagi. Di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup di sebelah sini. Kalau misalkan kalian menyimpan barang-barang berharga bisa taruh sini, dompet atau apa. Ban serepnya letaknya ada di bawah sini dan itu masih kaleng biasa. Nah, meskipun zaman sekarang kan banyak beberapa mobil terutama brand-brand dari sebelah kan bahkan termasuk yang plug-in hybrid dia nggak dikasih ban serep. Kalau ada ban serep kan kalian berkendara juga kan lebih tenang. Mau komen sedikit nih, tangki BBM-nya 45 liter. Bahkan kemarin juga ada teman-teman yang komen, wah untuk ukuran mobil keluarga yang bukan kecil ya, ini kan termasuk SUV premium, ini kekecilan. Tapi kalau 1:17 berarti bisa jalan sekitar 700-an. Tapi kan itu tadi pemakaian irit-iritan. Kalau pemakaian normal nggak tahu 1 banding berapa. Dan kalau kita ngomongin bagian dalamnya sini, fitur yang gue suka karena nih electric seat, karena sudah tipe premium ya. Jadi ultimate premium tuh bedanya adalah di electric seat, terus speaker Yamaha sama electric power back door. Ini lumayan cukup kepake. Kenapa? Karena untuk yang tipe GLS, terus juga Exit sama Ultimate doang, itu masih putar-putar. Itu jujur agak kurang nyaman gitu loh.
Ya meskipun dia juga punya height adjuster gitu loh. Ini terus kalau ada yang komen ini kamar 4 sama X-Force, memang menurut gua rata-rata beberapa brand juga memang kayak bahasa desain gitu. Jadi dari kayak grill depan kan itu Dynamic Shield, terus ini pakai punya X-Force, bahkan beberapa ada lagi ya, si Xpander juga pakai juga, Pajero juga pakai punya X-Force juga. Tapi fitur yang paling gue suka di sini tentunya adalah terus kamera 360 itu kepake banget, dan AC-nya tuh bisa kalian atur karena sudah dual zone, dan tentunya electric brake auto hold ini cukup kepake banget. Dan drive mode tarmac-nya tadi sempat gue coba, itu cukup enak buat dipakai di jalan yang aspal, dan gampangnya tuh kalian injek gas baru setengah aja tuh udah langsung ngejambak banget. Dan dengan adanya panoramic sunroof super gede, ini ngebikin kabin serasa lebih lapang. Atau buat teman-teman yang misalkan mau ria di kampung atau buat menikmati hujan rintik-rintik sambil ngegalau, ini bisa banget. Saya mau jelasin yang soal theater seat nih. Jadi karena theater seat, lihat deh, kakinya tuh bisa masuk ke sini. Terus ini fiturnya tuh benar kepake nggak? Lumayan kepake loh. Jadi kayak misalkan tadi beberapa saya sama teman-teman motoresto kan mungkin pada gabut ya, karena kita jalan sampai 100 km muter-muter, bete gitu kan. Kalian bisa santai sambil Netflixan, sambil minum, leyeh-leyeh. Kalau misalkan butuh sandaran tangan bisa ditaruh di sebelah sini. Atau misalkan nanti teman-teman yang baru keluarga muda mau bawa bayi, di sini juga ada baby car seat bisa disantolin di sebelah sini. Gitu. Ini juga ada tempat cup holder. Terus panoramik ini sebenarnya sih nggak terlalu butuh di Indonesia karena panas ya. Cuman untuk momen tertentu kayak misalkan pada saat gue lagi ambil take video, nah GoPro gue tuh bisa ditempel sebelah sini. Ini sangat kepake banget. Bahkan kemarin ya jujur, ini bukan peres, tapi mobil ini kan kemarin gue bawa pulang, sempet pakai jalan-jalan sama anak gue ya. Anak gue bilang adalah, "Pah, kita jadi kayak orang kaya Pah naik mobil ini gitu loh." Apalagi pas ada sunroofnya dia seneng. Terus baris kedua juga cukup lega. Ini sedektable bukan sebelah kanan doang, sebelah kiri juga ada. Dan di sini ada blower AC. Termasuk baris kedua kalian juga nggak perlu takut kepanasan, blower AC-nya ada di sebelah sini juga gitu. Perlampuan sudah LED semua. Dan joknya udah kulit semua, otomatis buat teman-teman yang misalkan punya anak kecil, kalau ada makanan yang tumpah dan segala macam itu lebih mudah dibersihkan. Kira-kira dari fitur-fitur yang saya sebutin, fitur mana sih yang sebenarnya kepake buat teman-teman? Coba kalian komen di kolom komentar ya. Overall mobil ini sudah memberikan fitur yang memang bakal kepake semua untuk teman-teman yang misalkan kebutuhannya untuk mobil keluarga ya. Bentuknya SUV, ground clearance tinggi, 3 baris, sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof, terus Android Auto, Apple CarPlay wireless, AC-nya dual zone jadi kalian gak rebutan, joknya udah kulit semua, baris ketiga bisa dilipat rata. Nah, kalau misalkan dari segi berkendara, tadi suspensi cukup nyaman, dia nggak terlalu stiff juga, nggak terlalu empuk, dan pada saat ngelewatin kayak sambungan di jembatan-jembatan juga sempat agak bonci sedikit di baris kedua atau baris ketiganya, tapi tidak tidak menimbulkan masalah atau tidak menimbulkan kenyamanan sih, tetap nyaman-nyaman aja. Dan di baris pertamanya buat berkendaranya menurut gua cukup, saya merasa nyetir mobil segede ini tuh cukup nyaman-nyaman aja. Bahkan kalau tadi teman-teman lihat, gue kan sempat berkendara di gang sempit kan. Nah, ini tantangannya lewat gang sempit. Cuman kalau misalkan kalian tuh ragu, kayak misalkan aduh ini mobilnya gede banget, terlalu sempit, kalian bisa nyalain kamera 360-nya yang bakal ngebantu kalian parkir. Kalian beneran bisa nyalain full kayak gini tuh. Teman-teman lihat kan? Jadi ini bisa kelihatan full kayak gini. Cuman alhamdulillah ya di sini dibantu sama teman-teman juga. Soalnya ada tembok, kelihatan itu udah sering kena baret. Sebelah kanan juga tuh kelihatan baru dicat, padahal sudah mulai kena baret-baret. Mobil segede gaban. Oke, tapi nyetirnya sih nggak terlalu ini. Masih mas. Nah, di sini soalnya tuh memang jaraknya paling sekitar 400 meter. Cuman ada kena beberapa titik macet di sebelah sini juga. Ini sebelah sini nih. Tuh. Biasanya papasannya di sebelah sini, kalau nggak di ujung situ, tapi dikit. Tapi dengan adanya ini cukup lumayan bantu kan. Jadi kayak trotoar, lobang, mungkin ada tikus lagi, kucing, itu bisa kelihatan semua dari sini. Tinggal sedikit lagi turunan. Cuman kalau pas lagi musim Lebaran, kalau teman-teman tahu tanjakan kebo, sini tuh udah parah banget. Nah, sudah sampai sini. Sudah berhasil teman-teman. Selamat, sukses. Nah sekarang jalanannya baru gede.
Itu juga no worries, apalagi dibantu dengan kamera 360-nya. Ya terakhir finalnya konstruksi BBM 1:17,4 itu udah maksimal karena saya berkejaran sama waktu, sudah jam 4 sore. Next mungkin gue bakal tes tanjakan full penumpang. Dan next juga teman-teman kalau pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Terima kasih buat Mitsubishi sudah kasih pinjam mobilnya. Next mungkin kita bakal tes lebih jauh lagi. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih juga buat Motoresto sudah dia mau ajak capek-capean ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.